Halo. Jangan buruk sangka pada apa-apa yang Anda nggak suka. Misalnya kok sepi nih, daganganku jadi nggak laku. Terus Anda buruk sangka karena sepi. Bisa jadi sepi itu adalah bentuk syukur daripada ramai. Jadi misalnya pada saat ramai, belum tentu Anda bersyukur gitu. Orang sakit dapat rezeki dengan bersabar dan kesabaran. Orang sehat diuji dengan kelalaian dan kesombongan. Mau dapat harta benda seberapa banyak sih di dunia ini? Gitu. Karena justru rasa syukur itu memberikan kegembiraan yang sejati menurut saya. Kadang-kadang kurang, ya itu rezeki. Kita jualan gak laku, ya mungkin itu rezeki. Hanya bentuknya saja yang berbeda. Toh rezeki mungkin bukan saja materi, tapi saat diberikan kesehatan, itu juga rezeki. Apapun yang kita alami, cari apa yang membuat kita bisa mensyukuri apa yang ada. Saya setiap kali mengatakan bahwa saya jarang sekali kalau berdoa itu minta. Bukan karena saya sombong atau gak perlu apa-apa lagi sama Tuhan gitu. Enggak. Tapi justru permintaan saya yang sesungguhnya itu adalah rasa syukur. Terima kasih ya Tuhan, saya masih diberi kesehatan sampai hari ini, masih bisa berguna buat orang lain. Pandemi ini semua orang kehilangan pekerjaan gitu. Hampir semua orang kehilangan pekerjaan, hampir semua orang stres, hampir semua orang mengalami kegalauan dan lain-lain gitu. Tapi tetap ada yang bisa disyukuri. Yang sudah dapat pasangan, punya suami, punya istri, ternyata nggak pengertian, ya disyukuri aja. Paling nggak dia nggak suka marah-marah misalnya. Dapat pasangan, aduh kok males banget ya Bu Mei gitu kan. Dia tuh kayak nggak bisa diandelin gitu. Doakan saja gitu supaya dia sehat, masih bisa menemani Anda bersama sampai tua. Paling tidak Anda masih punya pasangan. Yang tidak punya pasangan, syukuri aja. Apa yang perlu disyukuri dari tidak punya pasangan, Bu Mei? Ya syukuri Anda masih bisa berguna buat paling tidak buat diri Anda sendiri dan buat orang lain. Anda masih sehat, itu harus disyukuri. Sekarang tuh jadi susah nih. Saya aja udah gak praktek di rumah sakit karena orang menghindari. Terus untuk tatap muka juga saya mencoba untuk minimalisir sebisa mungkin gitu. Jadi kalau bisa online, ya tentu berpengaruh gitu. Sangat berpengaruh pada materi. Ya saya syukuri aja. Dengan begitu saya lebih banyak di rumah, mengerjakan banyak hal termasuk pemberdayaan buat diri saya sendiri, menerapi diri saya sendiri, bergelut dengan diri saya sendiri sehingga saya lebih memberdayakan diri saya sendiri. Itu yang saya gunakan untuk membantu orang lain di luar sana. Ya, coba hidup itu berkesadaran. Jangan tergantung pada apa-apa yang ada di luar diri kita. Oh, saya bahagia kalau dapat pasangan. Oh, saya bahagia kalau dapat materi. Oh, saya bahagia kalau saya punya pekerjaan. Itu berarti kebahagiaan Anda itu bergantung dari di luar diri Anda sendiri. Padahal harusnya enggak. Kita harus punya kemandirian dan kedaulatan untuk menciptakan kegembiraan buat diri kita sendiri. Enggak usah nunggu untuk bahagia. Kita ciptain, kita yang buat. Misalnya rumah tangga mau bahagia, ternyata enggak bahagia.
karena pasangannya ternyata nggak pengertian, atau mungkin pasangannya tuh nggak punya keinginan untuk membahagiakan dia gitu. Ya artinya kita nggak usah berharap orang lain membahagiakan kita gitu. Kita ciptakan saja apa yang membuat diri kita bahagia. Ciptakan apa yang membuat diri Anda nyaman gitu. Ya kadang-kadang saya selalu berpikir bahwa betul bahwa nggak ada orang yang berharap nggak bahagia gitu, nggak ada orang yang berharap menderita, tapi justru harapan kita yang seringkali membuat kita tuh menderita, terlalu berharap gitu. Jadi misalnya kok kita minum kopi nih, kok ini kopi pahit ya, karena Anda berharap kopi itu manis. Kalau Anda nggak berharap kopi itu manis, nggak ada persepsi manis di sini, ya Anda nggak akan kecewa gitu. Ya sama aja sih sebenarnya dengan itu gitu. Jadi sekarang tergantung standar Anda gitu loh. Standar kita itu apa gitu. Jadi jangan berharap apa-apa agar nggak merasakan kecewa. Tapi pertanyaannya adalah, loh kalau begitu kita nggak bisa punya motivasi dong Bu Mei kalau kayak begitu. Bisa. Anda boleh bikin standar untuk diri Anda sendiri, tapi ingat, ketika standar itu ternyata nggak pas atau nggak sesuai dengan ininya, jangan kecewa gitu. Makanya kenapa saya bilang bahwa udah nggak usah terlalu berharap apapun, udah berikan aja, kasih aja kalau mau. Nggak usah berpikir bahwa ntar kalau dia nggak dapet, nggak ngasih seperti yang saya impikan atau saya inginkan gimana. Yaitu Anda bikin standar kan, Anda minta, Anda berharap, dan harapan itu yang membuat Anda menderita jika pada saatnya ternyata harapan itu nggak sesuai dengan keinginan Anda gitu. Jadi coba sekarang ditata keinginannya, program yang ada di pikiran kita. Yang terpenting adalah buat saya, kita nggak merugikan orang lain, nggak menyakiti orang lain. Jalani hidup ini, karena hidup ini seimbang kok. Terima kasih.